Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Hari Paranananda. Dalam video ini saya akan membahas tentang pengertian kontrak bisnis, asas-asas kontrak bisnis, syarat sahnya suatu kontrak, terhapusnya suatu kontrak, prestasi dan manifestasi, force majeure, dan yang terakhir penyelesaian sengketa kontrak. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, pengertian kontrak. Kontrak merupakan istilah yang sangat populer dan cakupan penggunanya sangat luas dalam bidang bisnis. Kontrak yang bermakna suatu hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan waktu yang mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau satu pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang saling berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak. Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana pihak masing-masing yang ada di dalam kontrak tersebut dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Dalam aktivitas bisnis, jenis perikatan yang terpenting adalah perikatan yang lahir karena perjanjian. Selanjutnya, kontrak dalam arti sempit. Kontrak dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan yang diperjanjikan antara dua atau lebih yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan hukum. Perjanjian yang dibuat secara tertulis itulah yang disebut kontrak. Dengan demikian, kontrak berarti suatu hubungan hukum yang terjalin di antara para pihak, khususnya dalam bidang harta kekayaan, yang mana hak bagi satu pihak untuk mendapatkan prestasi. Dalam waktu yang sama, kewajiban bagi pihak lain untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati dan dituangkan dalam suatu kontrak yang dibuat secara tertulis. Dari uraian mengenai pengertian kontrak di atas, terdapat beberapa unsur antara lain: A. Adanya kesepakatan, B. Para pihak, C. Prestasi, D. Menimbulkan kewajiban, dan E. Hal tertentu. Kedua, syarat sahnya perjanjian atau kontrak. Syarat sah umum berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata terdapat beberapa persyaratan, diantaranya adalah A. Konsensus, disebut juga kesempatan kehendak, B. Cakap atau wenang berbuat, C. Perihal tertentu, D. Kausa halal. Pengaturan umum atas syarat sah perjanjian selain yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu A. Itikat baik, B. Sesuai dengan kebiasaan, C. Sesuai dengan kepatutan, D. Sesuai dengan kepentingan umum. Konsekuensi hukum disebabkan tidak terpenuhinya satu atau beberapa syarat sahnya kontrak adalah tergantung pada syarat mana yang tidak dipenuhi. Konsekuensi yuris perjanjian sendiri berbentuk A. Batal demi hukum. Terjadi apabila dilanggar syarat objektif dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu perihal tertentu dan klausa halal yang atau batal demi hukum. B. Dapat dibatalkan apabila syarat subjektif yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang kesepakatan kehendak dan kecakapan berbuat tidak dipenuhi. C. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Kontrak ini tidak otomatis batal karena pada dasarnya kontrak ini masih dapat dilanjutkan sepanjang dipenuhinya syarat tertentu. Setelah dipenuhi syarat ini, maka kontrak dapat dilaksanakan. D. Sanksi administratif. Konsekuensi sanksi administratif ini timbul apabila tidak dipenuhinya syarat-syarat seperti perizinan atau pelaporan kepada instansi terkait. Yang ketiga, asas dalam kontrak. Asas kontrak bisnis menurut KUH Perdata dilihat dari daya mengikatnya. Umumnya dibagi atas dua kelompok yaitu A. Hukum memaksa dan hukum mengatur. Hukum bersifat memaksa maksudnya adalah kaidah-kaidah hukum yang
dalam keadaan konkret tidak dapat dikesampingkan. Hukum memaksa ini wajib diikuti oleh setiap warga negara dan tidak dimungkinkan membuat aturan yang menyimpang dari aturan-aturan ditetapkan dalam hukum yang bersifat memaksa. Sifat tersebut umumnya termasuk dalam bidang hukum publik. Hukum bersifat mengatur maksudnya hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat peraturan sendiri yang disepakati oleh para pihak tersebut. Hukum bersifat mengatur ini umumnya terjadi dalam lapangan hukum perjanjian atau hukum kontrak. Jadi, dalam hal ini jika para pihak mengatur lain, maka aturan yang dibuat oleh para pihak lain berlaku. Asas-asas yang dimaksud antara lain sebagai berikut. A. Asas kebebasan berkontrak. Asas ini sebagai konsekuensi sifat hukum kontrak yang sifatnya sebagai hukum mengatur. B. Asas konsensual, bahwa dengan telah dibuatnya perjanjian atau bersepakatnya para pihak, maka perjanjian tersebut telah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. C. Asas pacta sunt servanda, atau asas kepastian hukum suatu kontrak yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum yang penuh dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. D. Asas obligator atau asas kekuatan mengikat, jika kontrak telah dibuat maka pihak adalah terikat. Tetapi keterikatannya tersebut hanyalah sebatas timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing, sedangkan pemenuhan prestasinya belum dapat dilakukan atau dipaksakan. E. Persamaan hukum setiap orang, dalam hal ini para pihak dalam perjanjian mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. F. Asas keseimbangan, melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. G. Asas moral. Dalam asas sikap moral yang baik harus menjadi motivasi bagi para pihak yang membuat melaksanakan perjanjian. H. Asas kepatutan. Isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi harus sesuai dengan kepatutan. I. Asas kebiasaan, bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan. J. Asas itikat baik. Perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik. Asas itikat baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu kreditur dan debitur harus bisa melaksanakan substansi kontrak. Selanjutnya, prestasi dan non-prestasi dalam kontrak. Yang dimaksud dengan prestasi dari suatu perjanjian atau kontrak adalah pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah dituliskan dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikat perjanjian. Jadi, memenuhi prestasi dalam perjanjian adalah ketika para pihak memenuhi janjinya. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1234 KUH Perdata, maka prestasi dari suatu perjanjian atau kontrak terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Sedangkan non-prestasi adalah kenyataan sebaliknya dari prestasi. Dalam hal ini, jika dalam prestasi isi perjanjian atau kontrak dijalankan atau dipenuhi para pihak, maka dalam non-prestasi tidak menjalankan atau memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan. Non-prestasi dari suatu perjanjian atau kontrak berupa tidak memenuhi prestasi, tidak sempurna memenuhi prestasi, dan terlambat memenuhi prestasi. Akibat dari non-prestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa 1. Ganti rugi, 2. Pembatalan kontrak, 3. Peralihan risiko, 4. Keadaan memaksa, 5. Membayar biaya perkara. Selanjutnya, terputusnya suatu kontrak. Suatu kontrak akan berhenti atau berakhir apabila terjadi suatu hal, yaitu A. Pembayaran, B. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpangan produk yang hendak dibayarkan itu di suatu tempat. C. Pembaruan utang, D. Kompensasi, E. Pencampuran utang, F. Pembebasan utang, G. Hapusnya produk yang dimasukkan dalam kontrak. A. Pembatalan kontrak, I. Akibat berlakunya suatu syarat pembatalan, J. Berakhirnya waktu dengan kesepakatan awal perjanjian. Selanjutnya, force majeure. Secara keliru disebut force majeure adalah klausul umum dalam kontrak yang pada dasarnya kedua belah pihak dari kewajiban atau kewajiban
ketika terjadi peristiwa atau keadaan luar biasa di luar kendala pihak seperti perang, pemogokan. Sekian video dari saya. Apabila kurang, saya mohon maaf karena saya juga sedang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.